Hi guys! So welcome And welcome back to our channel Tempe and Kartoffel. Kartoffel. Mungkin di video ini akan sedikit berbeda dari video-video kita sebelumnya karena kita mau ngobrol sama kalian lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Tidak bahasa Inggris, so aku tidak tahu. But maybe you will add some stuff later in English and I will translate it. Vielleicht. Oke, kembali ke bahasa Indonesia. Hari ini kita mau menjelaskan tentang Sweetheart Visa. ya, kalau kalian pernah dengar juga nama lainnya extension visa atau visa visit with exceptional trips. Tapi apa sih sebenarnya sweetheart visa ini? Sweetheart visa ini adalah visa yang ditujukan atau bisa kita apply kalau kita punya pasangan orang Jerman atau orang Uni Eropa tapi kita belum menikah. Jadi ini visa yang dikhususkan untuk pasangan yang belum menikah. Nah, kenapa ada visa ini? Kita tahu ya dari tahun 2019-2020 kan pertama munculnya corona, banyak travel restriction ya, larangan-larangan untuk masuk ke Uni Eropa. Jadi muncullah sebuah kampanye #Love is not tourism. Nah, ini kampanye ini juga ada di Jerman. Setelah makanya ketika ada kampanye ini, pemerintah kemudian menjawabnya dengan mengadakan visa sweetheart ini. Sebenarnya menurutku sama aja sih kayak visa visit yang biasanya atau yang kalian tahu juga visum, cuma ada beberapa dokumen yang berbeda. Jadi itu ya guys, sweetheart visa itu visa yang dikhususkan untuk pasangan yang belum menikah, so unmarried couples like us. Without further ado, langsung aja kita ke syarat-syarat dan cara gimana kalian apply atau mengajukan permohonan visa sweetheart ini. Visa sweetheart ini masuk ke tipe visa Schengen, kurang dari atau sama dengan 90 hari. Jadi cuma 3 bulan ya. Itu masuk di short stay atau masa tinggal jangka pendek. Nah, karena dia short stay visa, kita apply-nya atau mendaftar permohonan kita nggak ke Kedutaan Besar Jerman di Jalan Tamrin Sudirman, tapi di VFS Global di Jakarta di Kuningan Mall City. Nanti kita kasih masuk alamatnya di sini ya. Kita apply-nya di sana karena ya ini third party companies gitu deh, kayak outsourcing. Jadi nggak dihandle langsung sama kedutaan, tapi di VFS ini lebih cepat daripada di kedutaan karena kan di kedutaan juga terima national visa ya. Jadi di VFS ini lebih cepat, itu sih benefitnya. Jadi langsung aja ya ke syaratnya. Aku udah bikin listnya karena kalau nggak bikin listnya nanti takutnya ada yang miss gitu. Jadi aku sekalian baca ya. Jadi yang pertama itu kalian butuh visa application form atau ya formulir visanya. Kalian harus isi, itu ada dalam bahasa Inggris sama dalam bahasa Jerman. Bisa juga kalau pasangan kalian orang Jerman, pasangan kalian juga bisa bantuin. Nanti kita tulis link untuk download formulirnya di description box di bawah ya. Do you want to add something about the visa application form? No, only that there's two forms, one for a long stay visa and a short stay. And you need the short stay for the spouse visa, for the Schengen visa. Yeah, we will put the links in the description. Done, top. No, nothing to add. Continue. Harus continue. Sebelum kita lanjut, semua dokumen-dokumen persyaratan yang kita akan sebutkan ini lebih baik kalian buat dalam 2 rangkap atau lebih. Itu lebih baik karena siapa tahu mereka minta lebih atau kurang, kalian nggak perlu keluar atau fotokopi lagi. Jadi jaga-jaga aja. Tapi menurut aku 2 rangkap udah cukup sih. Yang kedua itu ada lembar pernyataan perjalanan. Jadi yang menyatakan kalian masuk wilayah Schengen
yaitu Jerman itu dari tanggal berapa, terus mau ke negara mana aja kalau misalnya kalian sama pasangan mau travel ya. Tapi karena sekarang kondisinya lagi pandemi, mungkin kalian ya cuma tulis Jerman aja. Ya gak ngerti. Apa? First days tuh Nee. Wieder. Sedikit. ja, du musst lernen. Ja, das stimmt. Aber wir müssen Deutsch sprechen, so kamu belajar. Ya, anyway guys, jadi itu lembar pernyataan yang kedua tadi, lembar pernyataan perjalanan, nanti aku kasih linknya juga di bawah. Yang ketiga, paspor kalian. Nah, paspor ini itu harus berlaku minimal 3 bulan sejak tanggal berakhirnya visa yang diminta. Terus pasportnya nggak boleh berumur lebih dari 10 tahun. Jadi kalau udah mau expired itu kalian lebih baik perbaharuin dulu ke imigrasi daripada nanti visanya ditolak. Terus paling nggak pastikan masih ada 2 halaman kosong ya di paspor kalian. Kalau paspor aku sih masih banyak halaman kosong ya. Tapi mungkin kalian sering travel ke luar negeri atau ya ke luar negeri terus nggak ada halaman kosong lagi, terus kalian harus buat baru gitu. Terus yang keempat, pas foto. Nah, pas foto ini nanti aku juga kasih linknya, sampel chartnya kayak apa yang bagus. Itu peraturannya ukurannya 3,5 kali 4,5 cm. Terus warnanya itu boleh warna putih atau warna abu-abu terang. You're bored. Not bored, just a long work day. So. And it needs to be a biometric photo, right? Hast du das gesagt? Kind of, I think. It needs to be biometric, oder? I think so. But So you can't like smile. But in the normal photoshops nearby the embassy and so on, they know how you should. terus ya itu kayak pas foto sih, cuman ukurannya itu bukan 3x4, lebih ada koma-komanya gitu. Nanti aku tulis juga di description box. Terus wajah kalian tuh harus menuhin kotak itu, terus harus kelihatan telinga juga. Nah, karena aku dulu kan masih tinggal di Manado ya, jadi di Manado itu kan ya ada sih tempat foto-foto gitu, Fujifilm gitu itu, tapi mereka kan nggak biasa buat foto untuk visa ya. Aku udah bilang ukurannya segini, warnanya segini, tapi itu tetap beda. Terus waktu pertama dulu banget waktu apply visum itu nggak boleh, harus buat lagi. Jadinya semenjak itu aku selalu foto di Jakarta kan. Waktu apply di Jakarta itu aku selalu pergi ke deket Sarinah kalau nggak salah. Nama toko fotonya itu Jakarta Foto. Itu mereka udah biasa buat foto visa gitu, negara apa aja tinggal bilang mau buat foto visa Jerman atau Amerika, mereka udah tahu. Kalau nggak salah harganya dapat 4 lembar foto 50.000 sama dapat CD-nya 50.000 atau 70 ya, lupa, pokoknya sekitar itu. Jadi kalau kalian dari luar Jakarta, kalau takut nggak pasti fotonya, bisa juga foto di Jakarta Foto mau sih, itu aku rekomen. Terus selanjutnya yang nomor 5, pembiayaan selama perjalanan kalian. Nah, ini ada 3 kategori. Yang pertama, kalau kalian mau biaya sendiri, kalian harus menyiapkan fotokopi atau bukti tabungan atau ya rekening koran kalian. Itu dibuat 2 rangkap aja, itu dari 3 bulan sebelum ya. Pokoknya rekening koran dari 3 bulan. Misalnya kamu apply bulan Agustus, berarti rekening koran yang bulan Juli, Juni sama Mei gitu. Terus kalau yang kedua, dibiayain keluarga, misalnya dibiayain orang tua. Itu bisa juga kalian sama harus menyertakan rekening koran atau bukti tabungan kalian di bank plus akte kelahiran atau kartu keluarga kalian untuk menunjukkan kalau kalian itu dibiayai oleh orang tua, misalnya gitu. Terus kalau yang ketiga ini biaya dari pasangan kalian di Jerman. Nah, kalau biaya perjalanan kalian ini nanti ditanggung oleh pasangan kalian, berarti kalian butuh yang namanya
Verpflichtungserklärung. Genau. He will explain this one. Achso. Yeah, for the Verpflichtungserklärung, you need quite a bit of stuff. First, you need to get an appointment at the Ausländerbehörde, which sometimes take a bit depending on where you live. I mean, in the city, it takes typically longer than on the village, like urban area. Rural, urban, I always mix it up, whatever. And once you have an appointment, you need to prepare with some documents. First of all, you need to provide the letters of your salary, like proof of your salary. Typically, it's the last 3 months. Slip gaji 3 bulan dari pasangan kalian. And then the contract where you live, so that they see that there's enough space for 2 persons and so on. There's no kind of minimum square meter limit or so, but they just want to see that you have an apartment where the partner can live in the end. And then you also need to prove that you can provide for your partner. That's what the Verpflichtungserklärung is about. Otherwise, you need the Blockkonto. But that means you need to typically show your job contract, so that you can show them like that you have a job. And also you need to show the Arbeitgeberbescheinigung. It could be that this is enough, but I would just provide both. And the Arbeitgeberbescheinigung proves with a current sign from your employer that you're currently working there and how much money you get, and that you are not in some kind of like trial testing period at the job, but you have a job, unlimited. It's not limited by any time, the contract. And that's what you need to give to them. And also you need to, of course, fill out the Verpflichtungserklärung application. It's not much, it's just standing there who you are, where you live, and who your partner is, and where the partner is born, and so on. And not that special information, you just need to fill it out. And of course you need a copy from everything. So from the contract, everything, you need to show the contract and also have a copy. You need to have a copy of the salary stuff and everything. Sometimes they make a copy for you, but it's good to come prepared. And what else do you need? I think that's kind of Personal ausweis. Yeah, the personal ID is also good to have a copy of that with you, and of course the original. Does it cost like to make it costs normally 29 euros, and you normally need to pay with cash or the EC card. I will show you the Verpflichtungserklärung because there are some details on it. I will show you later on the screen, guys. Jadi ya seperti dijelasin sama Stefan, pasangan kalau kalian nanti akomodasinya atau selama perjalanan itu ditanggung oleh pasangan kalian harus buat Verpflichtungserklärung. And there's one important thing: the Verpflichtungserklärung is typically the earliest time where you can do it is 3 months before the flight. Normally they don't do it any earlier, and it's valid for 6 months. So after 6 months you need to make a new one if you would fly afterwards, like into the country. So that's why we did many Verpflichtungserklärungen over time. And they was saying already, what, you come again? Ya, jadi untuk Verpflichtungserklärung pasangan kalian itu butuh kontrak tempat tinggal. Ya, misalnya kalau kalian di rumah ya berarti sertifikat rumah mungkin. Kalau di Jerman kan biasanya nggak tinggal di rumah ya, tapi namanya Wohnung atau apartemen. Jadi ada kontrak tinggal Wohnung atau apartemen. Terus slip gaji selama 3 bulan pasangan kalian. Terus job kontrak atau kontrak kerja. Terus KTP mereka, sama ngisi formulir untuk Verpflichtungserklärungnya itu ya siapin juga aja berapa rangkap kalau mau dibawa ke Ausländerbehörde. Ya lagi main, guys. Apa? Ya tadi biayanya 29 euro, terus ada yang juga 35 euro. Nah, Verpflichtungserklärung ini pasangan kalian harus kirim ke kalian ke Indonesia, karena kalian harus fotokopi dan bawa juga yang asli ke VFS globalnya. Nah, tapi nanti yang asli itu akan mereka kembaliin ke kalian, karena waktu kalian terbang nanti kalian harus bawa yang asli. Kita biasanya pakai
DHL Express karena takut juga kan, karena dokumen penting. Jadi kita selalu pakai DHL Express. Itu seminggu dari Jerman ke Indonesia. Waktu itu aku di Manado seminggu setengah lah. Tapi ada nomor resinya, jadi bisa di tracking udah sampai di mana gitu. Biayanya kalau nggak salah 72 sejutaan lah. Atau kalian kalau mau juga bisa just tip, tapi ya harus cari yang trusted ya supaya nggak bermasalah. Did you say how long it takes? Ya, the DHL. Like 5 to 7 working days. Atau kalian juga bisa pakai Deutsche Post, tapi Deutsche Post itu biasanya nggak ada tracking nomornya, jadi lama. Bisa sampai 2 minggu. Kalau kalian butuh cepet, kita rekomennya DHL Express ya. Emang agak mahal sih, tapi lebih aman dan kita bisa tenang, nggak takut ada apa-apa kan, misalnya kalau hilang atau sampainya telat gitu. Jadi itu funding of the trip atau pembiayaan perjalanan kalian. Yang keenam, bukti akomodasi. Ya kalau kalian dibiayai sama atau biaya sendiri atau biaya dari keluarga, harus ada hotel booking confirmation. Jadi harus Yeah, if you don't live at the partner. Ya, atau ya kalau kalian tinggalnya sama pasangan, ya itu tadi udah disebutin ya, apa Mietvertrag atau kontrak tempat tinggalnya pasangan kalian. Itu udah bagus juga. Jadi kalian harus tanya ke pasangan kalian untuk nyertain juga. Jadi kan tadi dibuat untuk Verpflichtungserklärung, tapi kalian juga harus sertain di aplikasi permohonan kalian ini kontrak tempat tinggal jatuh. Kontrak tempat tinggal pasangan kalian. Tadi nomor 6, nomor 7, bukti atau status pekerjaan kalian di Indonesia. Nah, ini aku udah bikin 4 kategori. Kalau kalian misalnya pegawai, kalian harus buktiin dengan slip gaji. Itu 3 bulan sama kayak biasanya 3 bulan, atau kontrak kerja kalian. Itu kalau dalam bahasa Indonesia kalian harus translate ke bahasa Inggris atau bahasa Jerman, dan itu translate-nya nggak boleh asal-asalan ya, harus translate ke Swarm Translator. Itu nanti aku juga kasih linknya di description box. Like the status, like if you are working, if you are a student, but then the proof needs to be translated. Ya. Ya, kalau kalian pegawai itu tadi ya. Kalau self-employed atau kalian punya perusahaan atau bisnis, bukti yang diminta itu adalah SIUP, surat izin usaha perdagangan bisnis kalian atau perusahaan kalian. Terus yang kedua, bukti pajak perusahaan kalian. Ini kalau kalian self-employed ya, atau punya perusahaan atau bisnis kayak gitu. Nah, yang ketiga itu kategorinya kalau kalian freelancer. Freelancer ini yang diminta adalah bukti singkat atau contoh portofolio kalian. Misalnya kalau kalian kerjanya itu desain grafis tapi freelancer, nah itu portofolio kalian itu disertakan 1 halaman aja, termasuk sosial media kalian atau website kalian, atau kalau kalian jualannya ya di Tokopedia atau Shopee atau ya pokoknya website online gitu, itu disertakan gambarnya gitu. Terus bukti dari 3 kontrak kerja atau payment slips. Jadi selama kalian kerja freelance itu, misalnya desain grafis hotel ruangan rumah siapa atau hotel siapa gitu, itu kan ada paymentnya ya, itu harus kalian sertain juga minimal 3 kontrak clients gitu. Terus kalau kalian punya owners real estate atau punya kendaraan, itu juga boleh disertain dengan bukti kepemilikan. Nah, terus yang kelima ya. Kelima, kalau kalian mahasiswa, student, kayak aku dulu, aku pertama kali apply Besuchenvisum, ini agak beda ya, bukan Sweetheart Visa tapi Besuchenvisum itu, tapi aku juga pakai ini juga, status aku di Indonesia itu sebagai apa. Itu waktu aku masih mahasiswa di Manado. Nah, itu aku minta surat ke bagian kemahasiswaan yang
menyatakan kalau aku itu masih mahasiswa aktif. Nah, kenapa kalian butuh atau mereka itu minta bukti status kalian di Indonesia itu untuk menunjukkan kalau kalian itu nggak akan overstay di Jerman. Jadi mereka percaya kalau kalian itu setelah 3 bulan atau entah kalian apply-nya berapa bulan, kan maksimal 3 bulan ya. Tapi aku dulu pertama itu apply-nya kalau nggak salah cuma 45 hari kalau nggak salah, nggak sampai ya sebulan lebih dikit. Jadi mereka tahu kalau kita itu setelah masa tinggal kita itu habis atau expired, kita itu pasti pulang ke Indonesia karena ya misalnya status kita bekerja, kita harus balik kerja, atau status kita mahasiswa, kita harus balik kuliah lagi kayak gitu misalnya. Begitu. Nah, nomor 8 booking flight. Nah, ini sebenarnya banyak yang nanya juga ke aku ya. Ini harusnya yang paid booking confirmation atau cuma dummy tiket sih. Nah, kalau aku baca lagi dari persyaratan yang tertera di website VFS Global itu sebenarnya nggak harus tiket yang udah dibayar, tapi dummy tiket itu juga nggak apa-apa gitu. Nah, kalau soal cara buat dummy tiket atau tiket yang cuma di booking tapi belum dibayar itu aku nggak tahu sih karena kita selalu beli udah kebeli. It actually states in the website of VFS that it doesn't need paid booking confirmation, so you can use dummy tickets. Yeah, but we never knew how to do it, so we just Yeah. and it's not all, and you can't get it everywhere, right? It's sometimes hard to get. So kalian bisa pergi ke travel agency, bilang aja mau apply visa, butuh dummy tickets gitu. Ya tetap bayar sih. Jadi ya, tapi ya mungkin kalau dibandingin sama beli tiket asli ya memang lebih murah beli dummy ticket ya. Ya jadi gitu pilihannya. Kalau kalian perlu dummy tiket, tinggal cari aja travel agent dummy ticket gitu di Google, pasti ada. Atau nanti kalau ada temen aku kasih di description box below juga, tapi aku lupa siapa ya. Aku kayaknya ada temen yang bisa buat dummy ticket tapi lupa, tapi baru kenal juga. Anyway, selain flight ticket itu kalian juga harus, ini nggak tertera sih ya di persyaratan website VFS Global, tapi kita selalu kasih masuk itu itinerary. Meskipun kita nggak punya plan mau kemana-mana, misalnya aku datang ke Jerman, terus ya udah cuma stay kita kan tinggalnya di Aachen ya, jadi tinggal di Aachen, ya udah nggak apa-apa ditulis aja. Nanti aku kasih contohnya juga di description links. Aku nanti akan upload semua di Google Drive supaya kalian bisa lihat contohnya gitu. Jadi meskipun kalian nggak kemana-mana, ya cuma stay di tempat atau di kota pasangan kalian, ya nggak apa-apa, tulis aja. Misalnya dari hari pertama kalian nanya mau ngapain, misalnya mau ke taman atau mau ketemu sama keluarganya, tulis aja gitu. Yang penting itu terstruktur gitu. Kalian itu misalnya sebulan itu di sana rencananya mau ngapain aja, meskipun nggak keluar dari kota tempat tinggal pasangan kalian, seperti itu. Nah, nomor 9 ini juga next ya, yang nomor 9 ini yang paling penting. Ini salah satu yang paling penting itu travel health insurance. You wanna explain? Kasihan dia. Apa? Did you talk about the itinerary? Yeah, you can explain the travel health insurance. So yeah, you need of course how's it called? Is it also called like that in English? Health insurance. Asuransi kesehatan. Yeah, well, like when you're sick, you need to have an insurance which covers up to or minimum 30,000 euros in case something happens, and this is a normal standard. So if you search for mostly any EU Schengen travel insurance, it will mostly fit because they all have to complete the limit, the minimum to get this visum in the end. So just search for EU Schengen travel insurance, and then there's like quite many. Though I would recommend what we did. There's some kind of list, we can link it in the description, from like approved or recommended insurances from the Botschaft in Jakarta.
and we always use the AXA Schengen travel insurance, and yeah, it always worked for us. So How much did it cost? that's a good question. I'm not really sure anymore. Costs a bit. I mean, it costs per day, and you can see directly on the website how much it costs when you enter your start and end dates. Ya, karena harganya itu tergantung berapa lama kalian stay. Check. Langsung dicek. Sabar ya, guys. Will not be fast. Ya, jadi itu yang nomor 9. Yeah, it's okay, we can state it in the description, description box below. Lanjut, nomor 10 itu travel purpose kalian atau tujuan kalian datang ke Jerman itu apa. Nah, karena ini sweetheart visa kan ya, tentu saja tujuan kalian datang adalah untuk ketemu sama pasangan kalian atau reuni sama pasangan kalian ya. Nah, di travel purpose ini kalian perlu beberapa dokumen. Nah, salah satunya itu personal invitation letter atau undangan personal dari pasangan kalian. Meskipun udah ada Verpflichtungserklärung, kalian pasangan kalian itu harus nulis surat undangan yang ditujukan ke embassy atau ke kedutaan Jakarta kalau dia itu mau ngundang kamu sebagai pasangannya dia untuk ya diundang untuk datang ke Jerman. Yang kedua, personal Ausweis atau KTP atau ID card pasangan kalian itu fotokopi atau di scan juga nggak apa-apa. Terus yang ketiga itu juga penting, bukti-bukti kalau kalian itu punya hubungan. Nah, contohnya seperti apa? Foto-foto kalian, misalnya kalau udah pernah ketemu entah di Indonesia atau di Jerman, foto-foto kalian berdua. Terus bukti email kalau kalian pernah exchange email sama pasangan. Kalau kita kan pernah ya, karena HP-ku pernah rusak jadi kita pernah chatnya itu lewat email. Jadi aku masukin juga transkrip dari WhatsApp juga, terus transkrip telepon, voice call atau video call. Jadi kalau di WhatsApp kan ada registernya ya, itu screenshot aja nggak apa-apa, terus dibikin di satu page atau satu halaman Word gitu nggak apa-apa. No, €1 per day or 150 depending on which one you get. Oke. Jadi itu travel health insurance-nya kalau pakai AXA satu hari biayanya €1. Jadi dikali aja kalian sama tinggalnya. So for 90 days it's roughly €130. If my math is correct. But roughly. Ya. Oke, lanjut lagi ke yang travel purpose tadi kan undangan personal Ausweis pasangan kalian, terus bukti hubungan kalian. Terus kalau kalian mau nambahin juga boleh passport stamps. Jadi kalau misalnya contohnya aku ya atau contohnya dia kan udah pernah Stefan kan udah pernah ke Indonesia 3 kali. Nah, itu kan ada passport stamps-nya waktu masuk di Bandara Soekarno-Hatta kan udah dicap di imigrasi. Itu juga boleh kalian fotokopi, kalian sertakan juga. Terus kalau misalnya punya aku juga udah 3 kali kesini, itu juga aku sertakan sama pasportnya juga kan tadi udah di awal ya itu. Terus yang paling penting di Sweetheart Visa ini yang membedakan dia dengan Besuchenvisum adalah Form Erklärung dari Bundesministerium Für Inneres. Form Erklärung itu apa sih? Jadi formulir ini itu formulir yang mendeklarasikan, yaitu formulir declaration form. Kalau kalian itu sedang berhubungan dengan warga negara Jerman gitu. Misalnya aku dengan Stefan, itu nanti formnya aku juga kasih di description box supaya kalian bisa download dan lihat. Tapi ada dua bentuk formulir deklarasi. Satunya itu declaration of the existence relationship. Itu diisi pasangan kalian di Jerman buat dikirim ke kamu. Jadi di scan ya, harus ada tanda tangannya, itu juga harus tanda tangan asli. Jadi bisanya juga di scan nggak apa-apa sih, karena aku waktu itu juga pakainya scan atau kalau sekalian ngirim Verpflichtungserklärung juga nggak apa-apa. Itu
satu nanti kalian bawa juga, atau yang kedua itu ada urgent reason for entry. Nah ini buat pasangan yang misalnya kalau Stefan ada di Indonesia, aku juga ada di Indonesia, nah kita mau ke Jerman sama-sama tapi dia ngundang aku tapi dia posisinya lagi di Indonesia, itu bisa pakai declaration yang ini. Jadi jangan salah ya, nanti aku kasih namanya biar kalian nggak salah download atau nggak salah pakai. Kalau pasangan kalian di Jerman tapi yang cuma mau datang itu kalian dari Indonesia, jadi cuma pakai yang pertama, yang declaration of the existence relationship itu. Terus ini tambahan aja sih, nomor 12 sama nomor 13 itu kalau ya tentunya kalau kalian udah siapin dokumen berarti kalian udah punya appointment ya. Sekarang kan lagi kondisinya lagi pandemi, jadi cari termin atau appointment di kedutaan, ya baik di kedutaan atau di VFS Global itu susah. Jadi harus setiap hari mantengin, aku dulu ya tiap hari kerjanya mantengin websitenya kedutaan, website termin ya, website termin kedutaan atau VFS. Tapi kan kita lupain yang kedutaan karena kita apply-nya kan di VFS Global, jadi kalian ya harus cek appointment. Nah kalau udah punya appointment terus kalian udah siapin dokumen-dokumennya, itu jangan lupa di print email terminnya kan. Nanti kalau kalian udah dapat termin pasti dapat email. Nah itu emailnya kalian print juga supaya pas kalian di sana nanti dicek sama satpam ya benar kalau kalian tuh punya termin hari itu gitu. Terus biayanya, kalau ini aku masih punya struknya guys. Ini biayanya kalau di website tulisannya 1.350.000 ya, tapi ya 1.350.000 is like 70 euros, 75. Ja, I guess roughly. Ya pokoknya nggak lebih dari 80 euro. Tapi itu nanti tergantung currency-nya ya. Jadi waktu itu ini total visa fee itu 940.000. Terus ada logistik fee 250.000. Karena waktu itu aku di Jakarta sih, cuman karena pandemi jadi nggak bisa ngambil di VFS Global langsung, jadi memang harus tetap dikirim gitu. Kawan sebenarnya nginepnya nggak jauh dari VFS ya waktu itu, karena waktu itu aku dari Manado udah mikirnya pasti diterima, jadi nungguin selama seminggu. Itu jadinya semingguan aku apply-nya hari Senin, terus Senin depannya itu udah Kamis atau Jumat itu sebenarnya udah jadi, cuman karena dikirim itu kan, kalau misalnya nggak ada pandemi ya semua orang berharap nggak ada pandemi ya, kalau nggak ada pandemi waktu itu Kamis atau Jumat itu udah selesai, karena aku telepon kan ya. Itu kalau kalian nggak sabaran orangnya gitu, aku harus selalu cek kan, karena takut kalau itu kan mikirnya pasti diterima, jadi nunggu aja di Jakarta, nggak pulang dulu ke Manado gitu, karena jauh guys, kalau pulang lagi terus ngambil lagi ya begitulah. Jadi waktu itu aku langsung, waktu udah jadi seminggu langsung berangkat ke Jerman. Jadi ini totalnya kalau aku 1.340.000 sih. Ini kurir biaya kirimnya 150.000, padahal cuma deket sih sebenarnya. Kalau sebenarnya bisa ngambil di VFS langsung lebih enak, tapi ya karena nggak bisa gitu. Begitu guys, jadi sekian aja. Kalau kalian ada pertanyaan tentang Sweetheart Visa, kalian boleh komen di bawah, atau kalian juga boleh tanya atau DM kita di Instagram kita, di Instagram aku @littlelarkspur, atau di what's your Instagram? Stefan.lucid. Nah ya kalian bisa tanya ke kita berdua. Kalau misalnya pasangan kalian bingung gimana cara yang buat Verfilterung saya Klarung, atau ya pokoknya yang berurusan dengan birokrasi Jerman, pasangan kalian bisa DM dia di Instagram dia. Kalau kalian bisa tanya ke aku atau ya komen di bawah aja. Oke. Hope this video was lots of information for you and can help you. Next time we will talk about another visa that we applied for. Yeah. Sprachkursvisa. Spoiler! Spoiler! Till next time guys. See you! Thanks for watching. Dadah. Thank you. See you.
foto. Boleh minta tolong foto.